Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini udah ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan. Dan tentunya kalau Jamus Gemilang, Kalista nggak sendirian dong. Kali ini ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Dr. Betty selaku dokter IGD RSUD Muntilan dan juga Mbak Risa Rahmawati ini selaku rekam medis RSUD Muntilan. Selamat pagi Dr. Betty dan Mbak Risa, apa kabar? Selamat pagi sahabat Gemilang. Alhamdulillah kondisinya baik, sehat. Alhamdulillah. Dokter dan juga Mbak Risa, kali ini kita akan membahas topik yang menarik, tentunya biru gadar, bincang seru kegawat daruratan, tentunya bersama RSUD Muntilan. Dan ini Kalista dan juga Dokter Betty dan Mbak Risa akan menemani Anda Sobat Gemilang selama 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang maybe saat ini pengen melihat Dokter Betty dan juga Mbak Risa, kali ini bisa Anda simak di Instagram RSUD Muntilan, dan Anda bisa simak di live streaming gemilangfm.id atau di beritamagelang.id. Oke, kita langsung aja. Dr. Betty dan Mbak Risa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ini kan memberikan berbagai layanan kesehatan kepada masyarakat ya, dan termasuk jika mengalami kondisi gawat darurat. Nah, sesuai tema kali ini, kegawat daruratan bersama RSUD Muntilan ini seperti apa sih? Monggo bisa dijelaskan dulu dari Dokter Betty. Ya. Selamat pagi sahabat Gemilang. Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Betty dan Mbak Risa mau menyampaikan tentang kegawat daruratan, apa saja yang bisa masuk dalam pelayanan IGD. Oke. Dalam hal tersebut kita tahu ya, yang namanya IGD itu kan instalasi gawat darurat. Otomatis kondisi tersebut melayani pasien dengan kondisi yang gawat darurat. Apa itu yang namanya gawat, apa itu darurat atau gawat darurat itu memang definisinya berbeda ya Kak Kalista ya. Jadi yang namanya gawat itu adalah sesuatu kondisi di mana pasien ini memang memerlukan penanganan yang cepat, kemudian dalam kondisi pasien yang kritis. Jadi harus segera dilakukan penanganan, kalau tidak akan mengancam nyawa. Kemudian darurat sendiri itu adalah memang kondisi pasien yang harus segera ditangani, namun kondisi pasien ini tidak dalam kondisi kritis seperti itu. Nah, untuk kriteria-kriterianya sendiri yang termasuk dalam kondisi gawat darurat itu sendiri ada 5 macam ya sahabat Gemilang. Yang pertama itu adalah mengancam nyawa, kemudian membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Nah, itu termasuk kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi. Yang ketiga itu adanya penurunan kesadaran. Ya, yang keempat itu nanti adanya gangguan hemodinamik. Dan yang terakhir itu memerlukan tindakan segera. Jadi kelima kriteria itu adalah termasuk kriteria gawat darurat. Namun hal tersebut tetap kembali lagi ke dokter yang memeriksa kondisi tersebut pasien apakah termasuk dalam kriteria gawat darurat. Seperti itu. Kalau untuk mengetahui kegawat daruratannya itu seperti apa sih, bisa dijelaskan dokter? Ya. Jadi kita di IGD itu ada yang namanya sistem triase. Sistem triase itu adalah suatu sistem untuk memilah-milah ini kondisinya pasien itu termasuk dalam kriteria gawat darurat atau gawat saja, darurat saja, atau tidak gawat dan tidak darurat. Nah, itu namanya triase ya. Jadi kita bisa memilih-milih. Dalam triase itu ada 3
macam. Yang pertama ada kriteria yang termasuk dalam pasien red ataupun merah. Kemudian yang kedua bisa dalam triase yellow ataupun kuning. Kemudian yang ketiga termasuk dalam kriteria green. Jadi kalau semisal merah itu termasuknya gawat darurat. Jadi pasien ini harus memerlukan penanganan segera karena kondisinya pasien adalah kritis. Kemudian yang kedua itu adalah pasien dengan kriteria yellow, di mana pasien ini memang memerlukan penanganan segera namun kondisinya pasien itu tidak kritis. Yang ketiga itu adalah pasien dengan kriteria green. Ini memang pasien yang tidak gawat darurat dengan mungkin luhanya ada habis jatuh, kemudian ada luka lecet-lecet ringan seperti itu. Jadi memang hal tersebut tetap kita pilih-pilih. Jadi ini mana pasien yang terlebih dahulu yang harus kita dahulukan, mana yang bisa nanti setelah pasien yang gawat darurat terlebih dahulu kita sudah selesaikan, atau bahkan bisa menunggu gitu ya. Jadi dalam pelayanan IGD itu tidak semua pasien yang datang duluan itu akan kita tangani. Jadi ketika nanti ada pasien bersama-sama datang, kemudian ada pasien yang semisalnya terjadi henti jantung dan ternyata yang terlebih dahulu ada pasien dengan keluhan batuk pilek, nah otomatis kita akan melayani yang terjadi henti jantung terlebih dahulu. Nah, walaupun yang keluhannya batuk pilek itu datang duluan. Gitu. Jadi nanti tetap kita akan memberikan sosialisasi ataupun pengertian terhadap pasien dan keluarga ya. Kalau kondisi pasien yang ini itu lebih memerlukan penanganan segera daripada pasien dengan keluhan yang ringan seperti batuk pilek ataupun mungkin memerlukan pemeriksaan atau permintaan rongsen seperti itu. Jadi memang harus ada kriteria yang termasuk dalam kriteria red zone, yellow zone ataupun green zone. Nah, kalau di setiap kriteria tersebut ini apakah bisa langsung ditangani di IGD atau di Poli? Ini bisa dijelaskan Mbak Risa? Ya, boleh Mbak. Iya. Kalau secara BPJS kita kembali ke rule pertamanya. Aturan pertama adalah pemeriksaan dari dokter UGD dulu. Kalau dari dokter UGD itu menyatakan gawat darurat seperti yang disampaikan Dokter Betty tadi, itu bisa dijamin BPJS untuk di gawat daruratnya. Tapi kalau memang itu tidak masuk gawat darurat, kriteria gawat darurat, artinya itu kan bukan pasien yang gawat dan darurat tadi ya. Jadi tidak bisa dijamin BPJS atau nantinya jadinya umum, nanti diarahkan dokter untuk periksa ke Vaskes 1 atau ke poliklinik seperti itu Mbak. Bisa disebutin nggak maybe ada kriteria kegawat daruratan agak susah ya. Ini agar bisa mendapatkan pelayanan di IGD terus bisa ditanggung dengan BPJS kesehatan seperti itu Mbak Risa. Iya, kalau itu nanti ada diagnosa-diagnosa yang sudah ada di daftarnya BPJS itu Mbak. Jadi pakemnya sudah ada. Misalnya kalau demam, ya yang contoh aja ya Mbak, demam seperti itu. Demam itu untuk anak itu harus lebih dari 40 derajat. Itu baru bisa dijamin BPJS. Dan harus sudah lebih dari 3 hari ya dok ya. Jadi tergantung indikasi. Kalau hari pertama itu mungkin kalau 40 derajat masih bisa tertanggung BPJS ya dok ya. Ya mungkin tambahan ya. Boleh, monggo. Tadi kan sudah saya menjelaskan 5 kriteria kegawat daruratan ya Kak Kalista. Yang pertama itu kan kondisi yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Sebagai contoh mungkin pada pasien jiwa ya, ada skizofren, kemudian pasien ini ingin bunuh diri mungkin, atau malah ingin mengancam orang lain dengan kondisi di bawah dia ada gangguan jiwa. Nah itu bisa masuk ke IGD. Kemudian selanjutnya ada gangguan pada nafas, kemudian pernafasan dan sirkulasi. Sebagai contoh, pasien asma, dia sesak nafas, sudah minum obat, belum membaik, kondisinya serangan akut, sesek sekali. Nah, itu bisa langsung ke IGD. Nanti kita tangani, kita periksa terlebih dahulu, kemudian memerlukan penanganan segera karena kondisinya adalah sesek. Nanti kita lakukan nebulisasi gitu seperti itu. Kemudian ataupun ada gangguan jalan nafas seperti contoh kalau
semisal ada anak-anak lagi makan pentol mungkin tiba-tiba tersedak, itu bisa langsung ke IGD, nanti dilakukan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian ada gangguan dari sirkulasi. Nah, sirkulasi itu kan contohnya tekanan darah ya. Mungkin pasiennya ini lemes, kemudian pusing, ternyata di tensi kok tensinya hanya 80/40 gitu, dimana normalnya itu kan tensi 120/70. Nah, itu kondisinya juga termasuk gawat darurat, dimana mungkin dari hipotensi, dari tensi yang rendah itu disebabkan karena diare yang lama, kemudian muntah-muntah, nafsu makannya juga menurun, terjadi penurunan dari istilahnya dehidrasi ya, kekurangan cairan dalam tubuh, itu bisa, itu termasuknya gawat darurat. Kemudian yang selanjutnya itu ada penurunan kesadaran. Jadi pada saat kita untuk memeriksa kesadaran itu pasien datang, kita langkah awal itu adalah untuk menilai kesadarannya. Ini pasien sadar atau enggak? Kalau misalnya enggak sadar, itu berarti masuknya kriteria red zone. Gitu. Dilihat aja ini bapaknya melek atau enggak, spontan enggak, kemudian diajak ngobrol bisa apa enggak, nyambung enggak, kemudian diperintah semisal disuruh angkat tangan bisa atau enggak, seperti itu. Adanya penurunan kesadaran, contohnya pada pasien dengan serangan stroke, tiba-tiba nggak sadar, jatuh dari kamar mandi, sadar, riwayat sebelumnya tensinya sering tinggi, ada riwayat sakit gula, nah itu bisa masuk dalam kriteria kegawat daruratan. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan hemodinamik. Nah tadi yang hemodinamiknya itu kita lihat dalam proses primary survey itu nanti ada yang namanya RW, tadi yang RW untuk patensi jalan nafas tadi, apakah ada gangguan tidak, ada sumbatan tidak. Sebagai contoh tadi kalau semisal ada tersedak pentol kayak gitu kan bisa, itu berarti ada sumbatan dari RW-nya. Kemudian dari breathing, dari respirasi, dari pernafasannya, dilihat nafasnya itu cepat atau tidak. Ini kondisinya pasien sesek, nafasnya cepat kayak gitu. Itu termasuknya juga gawat darurat. Dan kemudian yang circulation itu dari tensinya, kalau semisal tensinya udah 80/40, 70/40 seperti itu juga termasuknya gawat darurat. Kemudian untuk disability, jadi untuk kesadarannya tadi. Dan yang terakhir adalah yang harus segera ditangani. Sebagai contoh pasien dengan kecelakaan, kemudian pasiennya datang luka di kepala, berdarah-darah, kondisinya tidak sadar, cedera kepala berat ataupun sedang. Itu termasuknya juga kondisi yang gawat darurat yang harus segera dilakukan penanganan. Oke. Seru sekali ya. Seru sekali Kak Halika. Kalau di RSUD Muntilan ini yang lebih sering terjadi pasien datang itu seperti apa? Nah, jangan dijawab dulu Dokter Risa dan juga Mbak Dokter Betty. Kebalik nih. Dokter Betty dan Mbak Risa, kita akan kembali sesaat lagi Sahabat Gemilang. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Iya. Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS, tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa, gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi.
Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH, serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalistap Sari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, spesial bersama dengan RSUD Muntilan. Kali ini membahas topik yang menarik, Biru Gadar, bincang seru kegawat daruratan. Dan masih bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang. Ada Dr. Betty Wulandari, ini selaku dokter IGD RSUD Muntilan, dan juga Mbak Risa Rahmawati, rekam medis di RSUD Muntilan. Dokter dan Mbak Risa masih stay ya, dan semangat dong. Iya, masih. Oke. Dokter dan Mbak Risa, tadi kan saya sempat bertanya sedikit nih, yang sering datang ke IGD RSUD Muntilan ini sebenarnya pasien dengan kegawat daruratan apa sih? Monggo.
Baik, terima kasih. Jadi memang banyak sekali ya pasien yang masuk ke IGD RSUD Munthilan, di mana di sini yang termasuknya instalasi gawat darurat memang tidak hanya sebenarnya tidak hanya yang gawat darurat ya, Kak Kalista yang ke IGD. Ada pasien yang tidak gawat darurat pun tetap kita layani seperti itu. Jadi kalau paling banyak itu kalau semisal dengan kriteria pasien red zone itu cedera kepala berat atas karena kecelakaan lalu lintas itu banyak sekali, sering sekali cedera kepala berat, cedera kepala sedang, cedera kepala ringan seperti itu banyak. Kemudian ada lagi pasien dengan serangan jantung seperti itu juga banyak. Ada sumbatan jantung, kriterianya red zone juga itu cukup banyak. Kemudian yang selanjutnya pasien di RSUD Munthilan itu memang punya fasilitas cuci darah ya, HD. Jadi memang banyak sekali pasien dengan gagal ginjal itu datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas seperti itu karena mungkin karena asupan cairan yang terlalu banyak, padahal fungsi ginjalnya itu menurun, tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang harusnya dikeluarkan karena fungsi ginjal yang menurun. Itu juga banyak pasien dengan gagal ginjal, keluhannya sesak nafas itu banyak juga. Kemudian pas di RSUD Munthilan juga ada Ponek ya, jadi tetap melayani ibu dengan persalinan. Jadi memang kalau untuk ibu persalinan itu biasanya sistemnya dari sistem rujukan dari bidan maupun dari puskesmas. Dengan adanya kegawat daruratan yang tidak bisa ditangani di vaskes pertama, otomatis akan dirujuk ke RS ya. Nah, rujukan ini bisa lewat poli maupun lewat IGD seperti itu. Nanti tergantung kegawat daruratannya itu seperti apa. Apakah bisa dipending lewat poli terlebih dahulu. Jadi sistem rujukan, mencari rujukan dulu, minta rujukan ke vaskes pertama, baru dirujuk ke poli, atau memang kondisinya ini bisa harus segera ditangani, jadi harus masuknya ke IGD seperti itu. Kemudian pasien dengan sesak nafas itu juga banyak. Ada penyakit paru obstruktif kronis, kemudian asma, kemudian ada plek paru, TB yang kondisinya sesak itu juga banyak. Itu. Kemudian pasien dengan kondisi datang tidak bisa pipis kayak gitu juga ada banyak. Jadi penanganan segera untuk dilakukan pemasangan selang pipis seperti itu. Tapi ada juga pasien dengan kondisi mungkin tengah malam, kemudian kondisinya demam seperti itu. Tetap kita layani walaupun pasien dengan kondisi yang tidak gawat darurat, namun pasien ini adalah peserta aktif dari BPJS. Setelah kita triase, ini kondisinya itu adalah tidak gawat, tidak darurat, otomatis penjaminnya tidak bisa pakai jaminan kesehatan yang BPJS. Jadinya pakainya kita arahkan, monggo mau tetap kita layani di sini, dalam artian nanti untuk pembayarannya adalah pembayaran umum atau menunda sampai besok ke vaskes pertama terlebih dahulu seperti itu. Jadi intinya di IGD itu tidak tidak menolak ya, tidak menolak pasien. Semua pasien kita layani. Namun tetap tergantung tadi dari kriteria kegawat daruratannya. Ini termasuk gawat darurat yang bisa dijamin dengan BPJS atau tidak gawat darurat. Jadi harus penjaminnya harus pembayaran umum atau dipending ke vaskes pertama untuk besoknya seperti itu. Ada tambahan Mbak Risa, monggo. Udah sih, udah cukup. Jadi cukup jelas. Intinya kalau di UGD ya kita memang yang benar-benar gawat darurat itu yang bisa terjamin, yang memenuhi kriteria yang 5 tadi Dr. Betty sudah sampaikan tadi ya, yang bisa memakai BPJS adalah yang memenuhi kriteria itu. Kalau tidak memenuhi kriteria itu tetap ditangani di tempat kita di RSUD Munthilan, namun mungkin nanti pembayarannya umum seperti itu. Nah, Mbak Risa, kalau nih ya ada seseorang datang ini kecelakaan gitu ya, ini apakah langsung bisa ditanggung dengan BPJS Kesehatan? Kalau kecelakaan itu penanggung pertamanya adalah Jasara Harja. Walaupun kita punya BPJS aktif, itu tetap penanggung pertamanya Jasara Harja. Jadi syaratnya kalau dia kecelakaan, mau dia kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda, itu tetap harus membuat laporan kepolisian.
Nah, dari laporan kepolisian itu baru kita bisa menyimpulkan itu ditanggung Jasara Harja atau BPJS Kesehatan. Oke, tapi tindakan ini tindakan langsung tetap kita ini ya dokter, kalau tindakan tidak memandang dia pakai BPJS atau jadi untuk administratif belakangan. Jadi tetap prioritas pasien dulu, kita selamatkan, seperti penanganan harus tetap berjalan seperti itu. Oke. Kalau kasusnya kecelakaan kerja, ini mekanismenya seperti apa Mbak Risa? Oke, kalau kecelakaan kerja hampir sama ya dengan yang tadi Jasara Harja tadi. Mungkin tambahannya adalah ada laporan ke perusahaannya seperti itu, sama memenuhi persyaratannya, misalnya ada absen, terus kronologi kejadian, sama form dari perusahaannya seperti itu. Biasanya kita sudah komunikasi di RSU itu ada bagian tersendiri yang komunikasi dengan BPJS-TK di tiap perusahaan itu. Nanti bisa menghubungi bagian BPJS-TK di tempat kita, nanti biasanya sudah langsung ini. Kalau memang itu pakai BPJS-TK ya. Oke, Dokter Betty dan juga Mbak Risa, ini ada sahabat Gemilang juga yang bertanya di 081578968968. Ada Mbak Munawaroh di Kujon. Dokter, saya kok kayaknya alergi obat atau keracunan makanan. Misal ya, ini itu termasuk ke gawat daruratan yang bisa ditindak cepat enggak sih dok? Terus itu bisa masuk ke BPJS Kesehatan enggak? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Muna atas pertanyaannya. Jadi memang ketika pasien itu ada alergi obat, setelah minum obat kemudian responnya adalah gatal-gatal, kemudian mungkin ada juga yang matanya itu bengkak atau mulutnya bengkak, atau bahkan kondisinya ada yang langsung sesak nafas atau bahkan pingsan seperti itu setelah minum obat ataupun makan makanan tertentu, mungkin seperti seafood seperti itu ya. Bisa, itu termasuknya dalam kriteria gawat darurat karena kondisinya ini adalah termasuknya shock anafilaktik atau reaksi anafilaktik yang memang harus segera dilakukan tindakan. Jangan sampai dengan kondisi yang reaksi alergi ini juga sangat membahayakan. Kalau semisal tidak segera dilakukan tindakan, itu bisa mengancam nyawa juga seperti itu. Namun tetap untuk kriteria gawat darurat itu tetap harus melalui pemeriksaan dokter dulu ya. Jadi datang ke IGD, kita periksa dulu untuk hemodinamiknya itu stabil atau tidak, kondisinya pasien seperti apa. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk tahu, oh ini gawat darurat bisa pakai BPJS, oh ini sebenarnya di vaskes pertama aja cukup seperti itu. Jadi nanti memang harus melakukan screening terlebih dahulu seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Munawaroh yang ada di Kujon. Dan selanjutnya ini ada Fadli di Magelang. Dokter dan juga Mbak Risa, ini apakah kegawat daruratan dari RSUD Muntilan ini juga bisa diberikan saat berada di ambulan RSUD Muntilan? Silakan. Ya, terima kasih Mas Fadli atas pertanyaannya. Jadi memang di RSUD Muntilan itu memang ada fasilitas ambulan ya. Jadi semisal ini pasien dari RSUD Muntilan terkena serangan jantung seperti itu, ada penyumbatan jantung. Setelah pasien stabil, kita perlu merujuk pasien ke fasilitas yang lebih tinggi, mungkin fasilitas yang ada cath lab, jadi pemasangan ring seperti itu. Nanti kita memang memerlukan sistem rujukan, jadi rujuk ke fasilitas atau rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu. Dalam proses perujukan itu kan nanti pasien akan diantar oleh ambulan. Di situ nanti ada medis dan paramedis, tentunya ada dokter, kemudian ada perawat juga. Di situ kita tetap dalam proses perujukan dalam ambulan itu tetap kita stay, kita tetap siaga. Di situ ada alat-alat ketika terjadi kasus emergensi, mungkin dalam saat proses perujukan kemudian tiba-tiba pasien terjadi henti jantung, kita tetap melakukan sigap, tetap melakukan pijat jantung, kemudian semua obat-obatan ataupun alat-alat yang kasusnya emergensi itu tetap bisa dilakukan mobile, walaupun tidak di IGD, walaupun kondisinya itu di ambulan, itu tetap kita lakukan gitu. Jadi dimanapun kondisinya tetap bisa dilakukan untuk kasus kegawat daruratan seperti itu. Oke, jadi jangan khawatir ya Mas Fadli ini ya. Betul. Misal menemui kayak gini gitu ya. Oke,
dokter dan juga Mbak Rizka lanjut lagi. Ini ada Salihin yang ada di Magelang. Pasien itu biasanya kan di luar jam periksa melalui pendaftaran poli, diarahkannya ke IGD. Apakah di IGD ini juga ada prioritas penanganan? Karena saya pernah jadi pasien di IGD, tapi dokter dan perawat lainnya itu fokus di beberapa pasien lainnya yang baru datang. Padahal saya datang duluan, seperti itu, monggo. Ya, terima kasih Mas Solikin. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, ketika pasien itu tidak gawat darurat dan pasien ini mempunyai jaminan kesehatan, itu memang pemeriksaan itu dilakukan di poli ya. Jadi pasien sudah mendapat rujukan dari vaskes pertama, kemudian dirujuk ke poli. Jadi ketika memang dirujuk ke poli harus datangnya tepat waktu, karena pendaftaran buka sampai jam 11 ya Mbak Risa. Ketika pasien itu datang sudah melebihi jam pendaftaran, otomatis polinya sudah tutup. Dengan hal yang seperti itu memang pasti akan diarahkan ke IGD seperti itu. Nah, pada saat di IGD tadi yang saya sudah jelaskan di awal, kondisinya akan tetap dilakukan screening, dipemilah-milah, di triase. Ini kondisinya pasien ini apakah dalam kriteria red zone yang harus memerlukan penanganan segera kalau tidak akan mengancam nyawa, atau pasien hanya dalam kriteria green yang tidak gawat, tidak darurat. Nah, setelah kita lakukan triase, pemilihan-pemilihan, otomatis nanti mana dulu yang akan dilakukan pemeriksaan ataupun penanganan. Mungkin pada saat itu Mas Solikin kondisi yang tidak gawat darurat seperti itu. Jadi belum bisa dilakukan pemeriksaan karena bebarengan dengan kondisi pasien yang sangat kritis, yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan penanganan terlebih dahulu seperti itu. Jadi memang kondisinya tidak bisa, ini saya kok datang duluan kok nggak diperiksa, ini yang barusan datang kok langsung diperiksa, seperti itu memang tidak bisa. Tetap kita lakukan edukasi ke keluarga dan pasien, mohon maaf ditunggu sebentar, ini ada pasien dalam gawat darurat yang harus segera dilakukan pemeriksaan penanganan daripada bapak atau ibu, seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Solihin ya yang ada di Magelang. Oke, dokter dan juga Mbak Risa, sebenarnya nih ya, manfaat pelayanan gawat darurat medis yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang di sini adalah RSUD Muntilan. Ini sebenarnya apa aja sih? Monggo Mbak Risa, bisa? Monggo. Kalau ini manfaatnya ya ketika pasien sakit seperti itu kan langsung ditangani di tempat kita seperti itu. Kalau memang itu masuk gawat darurat kan, atau enggak gawat darurat pun kan pasti ditangani seperti yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Betty tadi kan. Semua pasien itu di tempat kita pasti terlayani. Walaupun itu mungkin nanti akhirnya mungkin nggak bisa pakai BPJS, akhirnya harus umum. Intinya kan di UGD kan pasien itu mencari obat atau mencari ini kenapa sih saya seperti ini, seperti itu. Nah, insya Allah di IGD RSUD Muntilan, insya Allah kita akan melayani mengobati, mendiagnosis. Oh, ini sebenarnya butuh rawat inap seperti itu. Kan langsung rawat inap kan. Oh, ini sebenarnya nggak gadar, bisa ke vaskes 1 dulu untuk periksa dulu di vaskes 1 seperti itu. Atau dia memang cuman butuh untuk penanganan segera di UGD setelah tadi di triase tadi ternyata tetap harus butuh penanganan segera yellow zone ya dokter ya kalau yang itu. Nah, itu mungkin bisa rawat jalan seperti itu. Intinya kalau memakai BPJS pun itu akan tertanggung kalau memang memenuhi kriteria yang tadi sudah disampaikan Dokter Betty. Dan pasien pasti akan lebih ini ya, karena biasanya kalau pasien itu sudah dapat obat, sudah ketemu dokter gitu tuh biasanya kan sudah pelong gitu ya. Iya, seperti itu. Dan kalau semisal IGD itu kan 24 jam ya Kak Alista. Jadi tidak memandang waktu. Oh, ini udah jam 12 malam. Kalau semisal mau ke vaskes pertama atau puskesmas itu kan tutup. Jadi kalau semisal IGD kan 24 jam, mau jam 12 malam, jam 1 dini hari tetap kita layani. Kemudian kita tidak memandang tanggal merah ya sahabat gemilang. Jadi kalaupun semisal hari Minggu, oh hari Minggu IGD tutup enggak ya? Tidak. Jadi IGD tidak memandang hari Minggu, tanggal merah. Jadi
Tiap hari 24 jam kita tetap buka dan melayani dengan senang hati. Oke, siap. Oke, Dokter Betty dan juga Mbak Risa, kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi, Sobat Gemilang, tetap bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Wah, hari ini angkutan pasirnya banyak nih. Alhamdulillah, rezeki. Tapi jangan lupa bro, bayar pajak dong. Hah? Bayar pajak? Iya dong bro, bayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Waduh, pendatang baru nih bro, jadi nggak tahu. Jelasin dong. Nah gini, pajak mineral bukan logam itu untuk 4 jenis komoditas bro, seperti pasir, batu kali, tanah uruk, batu ayak tanpa pasir, dan jenis kendaraan angkutan bahan mineral bukan logam dan batuan. Bro, bayar pajak itu sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kita. Wah, siap bro. Yuk, gas, bayar. Bentar, bayarnya di mana? Nah, ini yang penting. Untuk pembayaran, langsung aja di pos pemungutan pajak MBLB, bro. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, segera bayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan di pos pemungutan MBLB Pare, Pos Blondo, Pos Mendut, dan Pos Jeruk Agung Serumbung. Ayo, bayar pajak MBLB. Membayar pajak, membangun Kabupaten Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki, nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak. Kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak D pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter, banyak sekali prestasinya dan gak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu, takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kelitih. Aduh, ibu nggak mau. Apaan sih Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran, kelitih, judi,
miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan kelitih. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Magelang mengembangkan sistem informasi layanan organisasi kemasyarakatan atau Silomas. Silomas merupakan suatu platform berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi terkait organisasi kemasyarakatan atau ormas di wilayah Kabupaten Magelang. Melalui Silomas, diharapkan akan tercipta sistem yang terintegrasi dan terpusat untuk memantau, mengelola, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta informasi terkait ormas secara efektif dan efisien. Ayo, manfaatkan aplikasi Silomas secara mandiri untuk mendaftarkan ormas baru atau lama Anda di silomas.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, sahabat Gemilang, masih barengan Kalista Psari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama dengan RSUD Muntilan. Kali ini membahas topik yang menarik, Biru Gadar, bincang seru kegawat daruratan. Masih juga bersama dua narasumber, ada Dr. Betty Wulandari, ini selaku dokter IGD RSUD Muntilan, dan juga Mbak Risa Rahmawati selaku rekam medis RSUD Muntilan. Oke, Mbak Risa dan juga Dr. Betty, Kalista mau tanya lagi nih. Tanya terus ya. Oh, gak apa-apa. Oke, ini kalau pemeriksaan yang diagnosis terbaru yang ada di RSUD Muntilan ini sebenarnya ada nggak sih, dokter dan juga Mbak Risa? Ya. Mungkin kalau yang terbaru itu ada CT scan ya. Jadi alat CT scan itu adalah alat yang berfungsi untuk mengetahui kondisi dari kondisi otak pasien, seperti pada contohnya itu adalah cedera kepala berat, kemudian pada pasien dengan cedera kepala sedang, untuk mengetahui kondisi otaknya itu apakah ada perdarahan atau tidak, itu memang dilakukan pemeriksaan CT scan. Kemudian mungkin pada pasien dengan serangan stroke seperti itu, untuk memberikan apakah ini pasien terkena sumbatan ataupun perdarahan seperti itu. Tapi memang untuk CT scan ini memang alat yang baru ada ya Mbak Risa. Jadi untuk pemakaian untuk penggunaan untuk pasien BPJS memang belum seperti itu. Jadi untuk pasien CT scan ini baru bisa digunakan untuk pasien umum seperti itu. Oke. Terus kalau home care ini masih jalan kan Mbak Risa? Masih. Oke. Masih. Nomornya masih sama yang kita rasa itu. Ya. Boleh di-spill lagi? Oh, saya bukakan dulu nomornya. Oke. Atau kalau daftar online itu bisa kan? Oh iya, jadi lewat di Simponi ya. Jadi dari RSUD Muntilan memang ada yang namanya Simponi. Jadi pasien tidak perlu datang pagi-pagi untuk antri mendapatkan nomor antrian. Cukup dengan mendownload Simponi. Jadi pasien bisa mendaftar di rumah dengan persyaratannya sudah pernah
periksa ya, sudah pernah periksa khusus pasien lama yang sudah punya nomor rekam medis seperti itu. Jadi bisa dari rumah, nggak perlu subuh-subuh atau pagi sekali datang ke RS untuk mendapatkan antrian, bisa langsung daftar di rumah saja. Oke, karena itu dulu pernah viral ya, waktu kalau mendaftar itu pakai helm atau sepatu, sendal gitu kan, antrinya, kursi itu ya. Iya, sudah. Sekarang udah. Oke, sekarang bisa daftar online nih, Sahabat Gemilang. Atau kalau enggak nanti bisa kunjungi di Instagram RSUD Muntilan, ya kan dokter? Iya, betul. Oke, kalau poli, ini kan kadang ada yang kerja di pagi hari, terus sore itu slow-nya sore gitu dokter dan Mbak Risa. Ini apakah ada pelayanan di sore hari ini? RSUD Muntilan ada poliklinik sore ya, tapi untuk baru beberapa ada poli mata di Senin sama Rabu dengan Dr. Claudia Putri. Untuk poli bedah hari Selasa dan Kamis dengan Dr. Wawan. Untuk ortopedi hari Rabu dan Jumat. Itu jiwa itu hari Selasa dan Jumat. Terus poli saraf dengan Dr. Supri itu Senin, Rabu sama Jumat. Untuk pendaftarannya kita mulai dari jam 1 jam 1 sampai jam 4. Oke, itu juga bisa daftar online juga, biarpun pasien baru seperti itu. Oh, kalau pasien baru ini kita langsung di RSUD bisa dulu. Pakai Simponi. Tapi kalau BPJS kan rujukannya bisa, kalau untuk merujuknya rujukannya bisa. Tapi kalau untuk ke Simponinya harus pasien lama, harus punya nomor RM dulu. Oke. Untuk sementara ini masih belum bisa untuk yang pasien baru sih. Ini lagi pengembangan untuk pasien baru bisa daftar lewat Simponi. Oke. Dan itu RSUD Muntilan nggak hanya BPJS kesehatan aja kan, umum juga bisa kan Mbak Risa? Bisa umum, bisa BPJS ketenagakerjaan juga bisa kalau memang ini sesuai ininya tadi ya. Kalau BPJS tenaga kerja kan biasanya kan karena misalnya kecelakaan waktu dia mau kerja atau waktu dia pulang, nah itu dia mungkin mau kontrol seperti itu, nanti bisa pakai BPJS tenaga kerja atau pakai umum, pakai Jasara Harja juga bisa. Atau kalau asuransi itu kita sistemnya reimburse gitu sih. Nanti bisa untuk pengurusan di ada bagian SKM seperti itu, surat keterangan medis, nanti bisa mengurus seperti itu. Oke, untuk yang terakhir nih, harapannya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang ini tentang kegawat daruratan ini bersama RSUD Muntilan. Monggo bisa Mbak Risa atau Dokter Betty dulu, monggo. Ya, monggo untuk sahabat Gemilang dimanapun berada, ketika ada pasien memang termasuknya gawat darurat. Jadi ketika pasien itu gawat darurat tidak melihat ini domisilinya Magelang atau mana ya Mbak Kalista. Jadi ketika pasien semisal sedang perjalanan dari semisal dari Semarang mau ke Jogja, tiba-tiba terjadi kecelakaan di area Muntilan, seperti itu boleh langsung ke IGD RSUD Muntilan. Atau dengan kondisi pasien mungkin sedang mudik dari Jakarta mudik ke Magelang, kan suhunya Magelang hawanya ini kan dingin ya. Padahal pasien punya riwayat asma, terjadi serangan asma, sesak nafas, tetap kita layani ke IGD RSUD Muntilan. Jadi tidak memandang ini domisilinya harus di kota Kabupaten Magelang atau tidak, seperti itu. Jadi monggo bersama-sama ketika ada saudara ataupun tetangga ataupun lingkungan sekitar yang memang memerlukan penanganan, segera langsung ke IGD RSUD Muntilan. Kita layani dengan sepenuh hati, kemudian tetap tapi dengan kriteria yang saya sampaikan tadi, apakah ini harus segera dilakukan penanganan ataupun bisa ditunda terlebih dahulu. Kemudian untuk semua pasien tetap kita layani. Jadi tidak hanya dengan jaminan kesehatan, pasien umum pun tetap kita layani. Semisal pun tidak termasuknya gawat darurat dan kondisi pasien harus melakukan pembayaran umum, tetap kita yang layani, seperti itu. Oke, ada tambahan Mbak Risa, monggo. Ya, RSUD Muntilan menerima semua pasien nih. Kalau memang gawat darurat, IGD siap 24 jam setiap hari, tidak ada tutup. Monggo ke RSUD Muntilan untuk pemeriksaan.
Nah, nanti kalau untuk gawat atau tidaknya nanti kembali lagi ke pemeriksaan dokter, dan bisa pakai BPJS atau enggaknya juga kembali lagi ke pemeriksaan dokter. Mungkin seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Betty selaku dokter IGD RSUD Muntilan, dan juga Mbak Risa selaku rekam medis RSUD Muntilan yang sudah hadir di studio Radio Gemilang, sudah memberikan wawasan kita juga sahabat Gemilang yang ada di rumah tentu tentang kegawat daruratan ini. Sehat selalu ya dokter dan juga Mbak Risa. Amin. Terima kasih atas undangannya, kesempatan kami untuk memberikan sedikit ilmu dan informasi. Oke, siap. Besok datang lagi boleh dokter di kesempatan yang selanjutnya. Soalnya ini udah beberapa kali ya dokter kita bertemu. Kesempatan kedua berjumpa sama Kak Kalista. Oke, next time lagi deh dokter. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari dan juga Dr. Betty serta Mbak Risa dari RSUD Muntilan yang berada di Jalan Kartini nomor 13 Balai Mulyo Muntilan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah mendengarkan. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Untuk Anda, tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.